Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risala Atmanegara, NPM 5019163. Di sini saya akan menjelaskan tentang elemen perubahan kurikulum 2013 untuk memenuhi tugas mata kuliah telaah kurikulum. Elemen perubahan kurikulum 2013. Di dalam kurikulum 2013 ada 4 elemen perubahan yang mendasar, yaitu yang pertama standar kompetensi lulusan atau SKL, yang kedua standar proses, yang ketiga standar isi, dan yang keempat standar penilaian. Untuk elemen standar kompetensi lulusan, semua jenjang pendidikan mulai dari SD sampai dengan SMA atau SMK menuntut adanya peningkatan dan keseimbangan soft skill dan hard skill yang meliputi aspek kompetensi sikap yaitu afektif dan attitude, keterampilan yaitu psikomotor, dan pengetahuan yaitu kognitif. Upaya mewujudkan tujuan pendidikan nasional diperlukan profil kualifikasi kemampuan lulusan yang dituangkan dalam standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik, dan tenaga pendidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Sesuai dengan isi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Sisdiknas pasal 35. Secara garis besar, ketentuan tentang standar kompetensi lulusan dideskripsikan sebagai berikut. Yang pertama, standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Yang kedua, standar kompetensi lulusan meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau mata kuliah. Yang ketiga, standar kompetensi lulusan mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk mengetahui ketercapaian dan kesesuaian antara standar kompetensi lulusan dan lulusan dari masing-masing satuan pendidikan dan kurikulum yang digunakan pada satuan pendidikan tertentu, perlu dilakukan mentoring dan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan dalam setiap periode. Hasil yang diperoleh dari mentoring dan evaluasi digunakan sebagai bahan masukan bagi penyempurnaan standar kompetensi lulusan di masa yang akan datang. Pada dimensi sikap, standar kompetensi lulusan di setiap jenjang ada beberapa kata yang perlu diperhatikan sebagai pembeda. Di standar kompetensi lulusan SD atau MI, ruang lingkup interaksinya dengan alam di lingkungan rumah, sekolah, dan tempat bermain. Standar kompetensi lulusan SMP atau MTS menyebutkan ruang lingkup interaksi dengan alam dan jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Sedangkan standar kompetensi lulusan SMA atau SMK lebih luas lagi, yaitu berinteraksi dengan alam serta dalam penempatkan diri sebagai cerminan bangsa dan dalam pergaulan dunia. Standar isi. Standar isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Penataan standar isi terutama berkaitan dengan penguatan materi melalui evaluasi ruang lingkup materi, yaitu yang pertama, mengeliminasi materi yang tidak esensial atau tidak relevan bagi siswa. Yang kedua, mempertahankan materi yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Dan yang ketiga, menambahkan materi yang dianggap penting dalam perbandingan internasional. Evaluasi ulang ke dalam materi sesuai dengan tuntutan perbandingan internasional, serta menyusun kompetensi dasar yang sesuai dengan materi yang dibutuhkan. Secara garis besar, ketentuan tentang standar kompetensi lulusan dideskripsikan sebagai berikut. Yang pertama, tingkat kompetensi berlaku untuk peserta didik pada setiap tingkat kelas. Yang kedua, standar isi dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan peraturan menteri. Yang ketiga, ruang lingkup materi dirumuskan berdasarkan kriteria, muatan wajib ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, konsep keilmuan, dan yang terakhir karakteristik satuan pendidikan dan program pendidikan.